先将白小姐护送到安全位置。这。小红小心！震动还是在百花谷中吸收百花花香。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Isi Dusun episode ke-62. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Lin Yun berniat untuk mendapatkan misi selanjutnya yang berada di tempat dari sebuah sekte, tetapi tak disangka di saat itu sudah adanya anggota sekte lainnya yang berkumpul untuk mendapatkan misi itu juga. Dan di sini terjadilah keributan di antara mereka untuk memperebutkan misi tersebut, yang sampai pada akhirnya Lin Yun ditantang bertarung melawan Teng Fei, yang dalam pertarungan tersebut dimenangkan oleh Lin Yun. Dan sampai pada keputusan terakhir, mereka pun setuju untuk bekerja sama menyelesaikan misi ini. Dan pada cerita terakhir kemarin, Bai Qinsu telah menunjukkan dirinya, yang dimana ia merupakan pemimpin kota, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Lin Yun bersama dengan anggotanya yang menjalankan misi mereka untuk mengantarkan Nona Bai melewati hutan darah. Yang di tengah perjalanan tersebut, Lin Yun berbicara kepada Nona Bai, mengatakan bahwasannya ia nggak menyangka bahwasannya di perjalanan ini mereka akan mengantarkan Nona Bai dari dinasti Qin. Apalagi Lin Yun dan juga Nona Bai sudah lama sekali tidak bertemu. Nona Bai juga tak menyangka ia akan bertemu dengan Lin Yun kembali, dan juga ia menganggap Lin Yun telah membantu banyak dirinya dulu karena telah mengajari dirinya teknik berpedang dan juga teknik jiwa roh yang membuat dirinya memahami seni bela diri. Yang hal ini membuat Nona Bai merasa kagum kepada Lin Yun yang memiliki bakat luar biasa dan sekarang bahkan telah memasuki pavilion pedang. Hal ini menjadi lompatan yang cukup mengejutkan bagi Nona Bai dengan perkembangannya Lin Yun. Lin Yun yang mendengar itu pun merasa malu atas pujian dari Nona Bai. Lalu Lin Yun bertanya kepada Nona Bai bagaimana sekarang kondisi dari sekte Qingyun. Nona Bai yang mendengar itu pun merasa malu karena tak menyangka Lin Yun akan masih mengingat hal tersebut. Setelah kemenangan pada kompetisi 4 sekte, sekarang sekte Qingyun mendapatkan keuntungan yang besar dari batu spiritual yang mereka dapatkan. Yang dari batu spiritual tersebut dapat meningkatkan kekuatan sekte Qingyun menjadi lebih signifikan. Dan bahkan kekuatan sekte Qingyun masih meningkat sampai sekarang. Yang di sini Nona Bai semakin berterima kasih kepada Lin Yun karena semua perkembangan ini berasal dari Lin Yun juga. Tetapi di sana Ting Fei yang mendengar pembicaraan akrab dari Lin Yun dan juga Nona Bai merasa sangat iri kepada Lin Yun. Yang di sini Ting Fei menganggap dirinya tidak bisa berada di samping dari Nona Bai karena sebelumnya telah kalah bertarung melawan Lin Yun, membuat dirinya tidak memiliki keberanian untuk berhadapan langsung dengan Nona Bai. Ia pun merasa sangat menyesal karena tidak berjuang lebih keras lagi untuk memenangkan pertarungan duel sebelumnya. Di sana Tin Fei bertanya kepada Lin Lan bagaimana bisa di sini Lin Yun ditugaskan berdampingan dengan Nona Bai. Hal istimewa apa yang dimiliki oleh Lin Yun sampai memiliki kesempatan untuk berjalan bersampingan dengan Nona Bai. Tetapi Lin Lan menyuruh kepada Tin Fei untuk berhenti berpikiran seperti itu karena jelas-jelas hubungan antara Lin Yun dan juga Nona Bai memiliki hubungan tersendiri pada masa lalu. Jadi untuk Lin Yun bisa dekat dengan Nona Bai itu merupakan hal yang dimaklumin. Daripada mereka memikirkan hubungan Lin Yun dan juga Nona Bai, lebih baik di sini mereka tetap berfokus untuk menjaga Nona Bai dari kejaran monster di hutan tulang darah ini. Karena para monster yang meninggali hutan ini kebanyakan merupakan para monster yang berbahaya. Setelah itu pun Lin Lan datang ke tempat Lin Yun dan juga Nona Bai, meminta izin kepada Lin Yun dan juga Nona Bai walaupun mereka berdua saling mengenal satu sama lain, tetapi karena sekarang mereka berada
berada di wilayah berbahaya dari hutan tulang darah. Di sini Linlan meminta kepada Lin Yun untuk mengetat penjagaan. Lin Yun menerima permintaan itu. Ia pun berterima kasih kepada Nona Bai karena telah mau berbicara dengan dirinya, dan setelah itu Lin Yun berniat untuk jalan duluan untuk melihat kondisi sekitar di depan mereka. Tetapi di tengah perjalanan mereka, tiba-tiba saja perjalanan mereka dihentikan oleh sarang laba-laba yang cukup besar menutupi jalan sampai tidak ada jalan untuk bisa dilewati. Lin Yun tidak memiliki informasi mengenai sarang laba-laba ini. Linlan pun menjelaskan kepada Lin Yun bahwasanya di hutan tulang darah memiliki dua hal yang paling ditakuti. Pertama merupakan tulang darah, yang dimana itu merupakan anggota dari pembunuh iblis dinasti Qin yang memiliki kultivasi sangat besar. Dan kedua adalah laba-laba yang menepati hutan ini, dan tidak lama kemudian adanya laba-laba yang datang ke tempat mereka. Dan Linlan kembali menjelaskan kenapa laba-laba ini menjadi ancaman nomor 2 di hutan tulang darah, karena laba-laba di tempat ini biasanya telah berada di level Suan tingkatan ke-6. Namun yang membuatnya semakin merepotkan, para laba-laba ini biasanya muncul secara bergombolan. Bayangin aja adanya banyak laba-laba, tetapi para laba-laba tersebut kebanyakan dari mereka berada di ranah Suan. Itu sangat merepotkan bagi mereka. Ting Fei yang sebelumnya sedang mencari untuk jalan memutar tidak menemukan jalan memutar dengan memberitahu kepada mereka bahwasannya semua jalan telah diblok oleh sarang laba-laba. Lin Yun yang di sana juga telah mendengar pergerakan dari laba-laba. Ia pun dengan segera mengeluarkan pedangnya. Yang lalu laba-laba tersebut pun menyerang ke arah dari kereta kuda mereka. Dengan segera Xiaoran dan juga Bu Chen melindungi kereta kuda tersebut. Tetapi para kemunculan laba-laba sudah dirasakan oleh Linlan. Kemungkinan adanya satu laba-laba yang telah mengepung mereka. Hal ini membuat Linlan kebingungan bagaimana bisa para laba-laba ini bermunculan dalam skala yang besar. Apakah adanya seseorang yang telah memancing mereka? Tetapi di saat itu adanya Raja Laba-Laba yang memiliki ukuran yang lebih besar. Kemunculan Raja Laba-Laba tersebut langsung menyerang ke arah Lin Yun. Lin Yun pun dengan segera menghentikan serangan itu. Lalu Lin Yun berbicara kepada mereka semua untuk segera membawa Nona Bai pergi meninggalkan tempat ini, sedangkan dirinya akan menghadapi Raja Laba-Laba. Nona Bai merasa khawatir dengan tekadnya Lin Yun, tetapi Lin Yun menenangkan kepada Nona Bai bahwasanya ia bisa menghadapi masalah ini. Setelah itu pun Linlan menyuruh kepada mereka semua untuk segera mundur menyelamatkan Nona Bai. Dan sekarang pun hanya tersisa Lin Yun yang berhadapan dengan Raja Laba-Laba ini. Lalu terjadilah pertarungan Lin Yun melawan para laba-laba tersebut, yaitu dengan Lin Yun melompat ke atas udara dan lalu menebasi para laba-laba itu. Sedangkan untuk Raja Laba-Laba, Lin Yun pun menggunakan teknik dari pedang esnya yang membuat laba-laba itu membeku. Dan setelah itu Lin Yun memutuskan untuk pergi dari sana karena Lin Yun tidak ingin memperpanjang pertarungan mereka. Takut ia akan kehabisan tenaga yang nantinya malah ada bahaya yang lebih besar daripada laba-laba ini. Tetapi setelah Lin Yun pergi dari sana, Raja Laba-Laba dapat keluar dari teknik pembukuannya Lin Yun. Lin Yun pun mencoba untuk mencari keberadaan dari rombongan lainnya, tetapi pada saat ini Lin Yun tiba-tiba saja kehilangan jejak mereka karena Lin Yun sudah berjalan cukup jauh tetapi ia tidak menemukan kereta kuda Nona Bai. Lin Yun pun jadi bingung apakah mereka sekarang telah tersesat. Namun di saat itu tiba-tiba saja pedangnya Lin Yun merasakan adanya sebuah tanda bahaya yang di sini Lin Yun pun mencoba untuk memeriksa tanda tersebut. Dengan Lin Yun turun dari kuda naganya dan menyuruh kepada kuda naganya untuk berjaga. Lin Yun yang mengikuti arahan dari pedangnya sampai pada akhirnya Lin Yun berada di sebuah tempat yang di tempat tersebut terjadi keributan antara ular api, serigala darah dan juga macan hutan. Yang di sini Lin Yun cukup terheranan kenapa adanya hewan tingkatan tinggi di tempat seperti ini. Dan setelah Lin Yun melihat-lihat ternyata ketiga binatang ini sekarang sedang mengincar sebuah tanaman yang berada di tempat itu. Lalu ketiga binatang tersebut pun saling menyerang satu sama lain. Tetapi ceritanya berakhir setelah itu dan berikut cerita yang akan ditampilkan untuk cerita selanjutnya.
yang dimana pada cerita selanjutnya terjadilah pertarungan Lin Yun melawan Raja Serigala dan juga ular api. Dengan kekuatan Lin Yun sepertinya mampu mengalahkan mereka berdua. 你的意思是，这是？ Tetapi di sini Lin Yun tidak menghajar macan yang tadi sebelumnya juga ikut bertengkar, yang alasannya masih belum mengetahui kenapa Lin Yun tidak menghajarnya. Dan di sini Lin Yun justru membantu macan tersebut untuk mendapatkan bunga yang menjadi incaran sebelumnya, dengan Lin Yun menggunakan pedangnya yang sepertinya mencoba untuk menetralkan bunga tersebut. Dan itu cerita yang akan kita lihat untuk episode selanjutnya nanti. Bagi kalian yang tidak mau ketinggalan untuk cerita selanjutnya, silahkan subscribe channel ini. Dan kalau gitu pun sampai jumpa di video selanjutnya nanti. See ya. 不限皆是倾巢而动，动辄便是成百上千只的主人，血骨无数。前面全被蛛网拦死。